Oke, selamat siang teman-teman. Pada siang hari kali ini kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang pembantaian di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966 dan kita juga akan mencari tahu apakah peristiwa tersebut itu pelanggar HAM, juga nanti pada akhir kita akan mencari solusi dari peristiwa tersebut ya. Oke, untuk pertama bisa teman-teman sampaikan apakah peristiwa pembantaian di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966 itu termasuk dari pelanggaran hak asasi manusia? Ya, kalau menurut saya pribadi, peristiwa pembantaian di Indonesia tahun 1965 sampai 1966 itu sudah jelas melanggar hak asasi manusia. Sekitar 450.000 sampai 500.000 jiwa dibantai. Para korban yang dibantai juga dibunuh dengan cara yang kejam seperti ditembak, dipenggal, dicekik, atau digorok oleh angkatan bersenjata dan kelompok Islam. Jadi, dari yang saya sampaikan tadi, saya mengatakan peristiwa ini jelas-jelas melanggar hak asasi manusia untuk hidup. Sekian dari pendapat saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan pendapat saya. Ya, saya izin berpendapat. Saya sangat setuju dengan pendapat Arindra karena yang dibunuh itu tidak hanya yang keturunan komunis dan Tionghoa, tapi juga ada orang yang tidak anggota PKI juga ikut dituduh, dianggap dan difitnah sebagai anggota PKI juga. Bahkan ada beberapa yang dibunuh, diasingkan dan diusir dari daerahnya. Jadi saya menganggap bahwa itu adalah termasuk peristiwa yang melanggar hak asasi manusia. Saya sampaikan teman-teman lainnya pendapat. Saya coba berpendapat. Saya. Kalau menurut saya itu dalam zamannya pembantaian di tahun 1965 sampai 1966 itu belum ada namanya hak asasi manusia. Tapi kalau di zaman sekarang itu sudah sangat termasuk hak asasi manusia. Kalau di zaman tahun 1965 sudah ada hak asasi manusia, mungkin tidak akan terjadi itu kudeta seperti itu. Jadi menurut saya sebenarnya itu niatnya itu baik, cuma cara berpendapatnya itu cara melakukannya itu salah. Seperti orang-orang yang golok, penggal, orang yang tidak salah difitnah seperti itu. Mungkin saya akan bertanya sedikit kepada Ignatius. Memangnya itu niat awalnya itu apa sih? Niat kan baik tadi kata. Niat awal itu sebenarnya itu banyak kelompok-kelompok, seperti contohnya mayoritas Islam kelompok itu ingin belajar agama, cuma agamanya itu menyimpang. Jadi menurut dia itu benarnya itu sudah dalam tanda kutip menyimpang. Nah, itu karena tugas keagamaan itu, jadi semua kelompok-kelompok Islam terutama ya membunuh orang komunis yang merupakan katanya yang membunuh itu suatu tugas keagamaan. Tapi dari pendapat saya itu sangat melanggar hak asasi manusia. Yang lain coba boleh berpendapat, itu pendapat saya. Untuk pendapat saya sendiri, peristiwa pembantaian 1965 sampai 1966 itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Ada bukti yang telah terjadi 9 kejahatan bentuk terhadap kemanusiaan itu, diantaranya adalah pembunuhan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
atau pelanggaran kebebasan fisik berupa penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa. Bisa berbuat lainnya, Kak Risma? Peristiwa 1965 sampai 1966 atau dikenal dengan tragedi 65 merupakan salah satu masalah HAM yang belum terselesaikan di Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh oleh Komnas HAM setelah meminta keterangan dari 349 saksi hidup yang terdiri atas korban, pelaku ataupun saksi yang melihat secara langsung peristiwa itu. Jumlah korban saat itu diperkirakan antara 500.000 hingga 3 juta jiwa. Jadi menurut pendapat saya, peristiwa ini termasuk melanggar HAM. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa kita berlima sangat setuju jika peristiwa tersebut melanggar HAM ya, begitu. Gimana teman-teman, setuju? Apakah peristiwa itu melanggar HAM? Ya, setuju. Ya, setuju. Oke, setelah memberi kesimpulan pada apakah peristiwa tersebut termasuk pelanggaran HAM atau tidak, kita lanjut ke solusi dari peristiwa tersebut. Mungkin sepertinya terdengar agak tidak mungkin, tapi kita di sini mencoba untuk berpikiran luas dan membuka semua kemungkinan yang ada, begitu ya. Jadi bagaimana teman-teman, adakah yang berpendapat mengenai solusi dari peristiwa ini? Solusi apa sih yang diperlukan? Kalau menurut saya solusinya itu bisa dilakukan dengan cara kedua pemimpin dari kedua belah pihak melakukan semacam negosiasi untuk damai. Ya, walaupun terdengarnya itu kayak tidak mungkin, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan solusi dari saya ini? Ya, saya pribadi sangat setuju dengan Arindra. Gimana teman-teman lainnya? Apakah setuju? Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Arindra. Oke. Jadi kita sudah mencari dua ya, yaitu tentang apakah melanggar HAM dan solusi. Jadi kesimpulannya bahwa di sini kita berlima menyimpulkan bahwa peristiwa pembantaian di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966 itu termasuk peristiwa yang melanggar HAM. Juga tadi solusinya telah disampaikan bahwa dari Arindra, juga kita semua setuju. Jadi itu diskusi kita hari ini. Selamat siang dan selamat beristirahat. Dadah.